Oke, baik. Selamat pagi Pak Farshal dan teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 3, yaitu saya dan juga Jessica, akan mempresentasikan 7P dari Airbridge Cargo. Namun sayangnya Airbridge Cargo yang saat ini sudah tidak beroperasi dikarenakan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ya. Karena Airbridge Cargo ini merupakan maskapai pengiriman kargo dari Rusia. Jadi dia terkena dampak dari perang tersebut. Kami akan mempresentasikan informasi-informasi yang bisa dibilang memang sudah tidak yang informasi yang kami dapat pada saat mereka masih beroperasional. Oke, untuk yang pertama itu ada Place. Untuk Place sendiri, abis ini berbasisnya di Moskow, Rusia. Terus base utama itu adanya di Bandar Udara Internasional Sheremetyevo. Terus dengan hub di Bandar Udara Internasional Domodedovo. Yang keduanya ini ada di Moskow. Lalu juga abis ini mengoperasikan kargo terjadwal pada rute Asia dan Eropa melalui seluruh Rusia. Dan juga pada 2008 itu mulai mengoperasikan dari Rusia itu menuju ke Amerika Serikat. Lalu selanjutnya untuk harganya sendiri itu Airbridge Cargo ini nawari harganya jelas dan juga lugas tanpa adanya biaya tersembunyi. Airbridge Cargo juga memastikan pelanggan ini menerima layanan logistik yang bernilai baik. Lalu untuk 2021, Airbridge Cargo ini memperoleh kira-kira keuntungan sebesar 670 juta dolar. Nah, untuk produknya sendiri itu, untuk Airbridge Cargo itu ada, ABC XL, itu merupakan pengangkutan barang yang ukuran, berat, dan parameternya itu ngelebihin dari, posisi palet standar. Lalu ada ABC Pharma, itu dibagi jadi 2, yaitu aktif dan pasif. Untuk aktif sendiri itu untuk, kargo farmasi sensitif yang sensitif terhadap suhu yang perlu diangkut itu dalam kontainer aktif. Sedangkan kalau pasif itu yang nggak memerlukan pemeliharaan kondisi suhu selama proses pengiriman. Lalu ada ABCDGLI itu merupakan untuk baterai litium. Contohnya itu baterai logam litium dan litium ion. Selanjutnya ada ABC Care itu merupakan transportasi hewan yang didampingi oleh seorang spesialis yang bakal memantau hewan tersebut selama penerbangan. Lalu ada ABC Fresh, ini merupakan transportasi barang yang mudah rusak. Contohnya itu ada makanan, tanaman, juga kargo hidup, contohnya seperti lobster, kepiting, udang, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada ABC E-com yang merupakan transportasi barang e-commerce yang dibagi menjadi surat, e-com umum, dan e-com to door. Lalu ada ABC Premium yang merupakan pengiriman kargo dengan jaminan kapasitas pada penerbangan tertentu yang operasinya itu pada tanggal tertentu juga. Nah, selanjutnya itu ada ABC General yang merupakan transportasi kargo umum. Lalu ada ABC Charter yang merupakan kargo untuk proyek khusus, opsi perorganisasian dan pengoperasian penerbangan charter ke tujuan manapun dengan pesawat Boeing 747. Lalu ada juga ABC Extra Safe, itu merupakan kargo untuk barang yang rentan, contohnya peralatan elektronik, lalu peralatan komunikasi, dan juga ada komputer. Lalu ada ABCDG, ini merupakan transportasi barang berbahaya, mulai dari barang konsumsi, contohnya ada aerosol, cat, dan parfum, hingga bahan peledak dan bahan radioaktif yang digunakan dalam industri dan obat-obatan. Lalu ada ABC Valuable, ini merupakan transportasi kargo berharga, contohnya untuk lukisan hingga ke perhiasan. Dan juga ini dikirimkan dengan kerahasiaan penuh. Lalu ada juga COVID-19, yaitu merupakan pengiriman vaksin. Lalu yang terakhir itu ada tracking, yaitu layanan ke pintu. Angkutan truk ini itu ada di setiap wilayah operasi dan dioperasikan oleh Volga Trucks. Nah, lalu untuk people sendiri, Airbus Cargo ini
fokus dengan sumber daya manusia berkualitas. Dia sendiri tuh punya sekitar 1.300 karyawan yang mempunyai kualifikasi tinggi dan spesialis itu khusus di industri kargo. Lalu ABC ini juga memastikan tanggapan tepat waktu dan informasi yang diperlukan untuk pelanggan di seluruh dunia itu melalui struktur komersial yang luas. Airbus Cargo juga memiliki prioritas pada kepentingan pelanggan dengan prinsip transparansi, perkembangan berwawasan ke depan, hubungan bisnis jangka panjang, dan juga kerja tim. Nah, beberapa tahun terakhir di saat Airbus Cargo ini masih aktif, dia itu juga beberapa menangi penghargaan industri, contohnya itu yang Air Cargo Excellence ini pada 2019 itu untuk kualitas layanan tingkat tinggi yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Denis. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai promotion dari 7P ini. Airbus Cargo memiliki banyak cara untuk mempromosikan jasa yang mereka jual pada saat mereka masih aktif dahulu. Airbus Cargo banyak sekali memasang iklan di billboard ataupun di sebuah acara-acara yang di stadium gitu ya, kayak pertandingan bola ataupun yang lainnya, di billboard ataupun di sebuah acara yang sedang berlangsung. Sehingga banyak orang yang akan melihat promosi mereka secara langsung. Selain itu, Airbus Cargo juga pada saat masa mereka masih aktif memasang iklan di sosial media dan juga di internet. Airbus Cargo juga memiliki berbagai macam akun sosial media yang mereka gunakan untuk memberikan informasi sekaligus mempromosikan layanan mereka. Media yang mereka gunakan itu antara lain ada Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, masih banyak lagi, LinkedIn, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah proses. Proses pengiriman barang menggunakan Airbus Cargo sangatlah mudah dan cepat. Proses yang harus dilakukan antara lain, ini pada saat mereka masih aktif dulu, pengirim mendatangi kantor cabang pembantu yang ada di kota pengirim. Lalu kemudian mengisi formulir-formulir yang diperlukan, dan kemudian barang yang akan dikirim akan diproses oleh kantor cabang dan menunggu untuk dikirim. Pengirim dan penerima dapat melacak keberadaan barang menggunakan aplikasi Airbus Cargo dengan cara memasukkan kode pengiriman tujuan dan dapat diambil oleh penerima ataupun dikirim ke lokasi penerima menggunakan angkutan darat. Physical evidence yang dimiliki oleh Airbus Cargo di antara lainnya adalah mereka memiliki kantor utama yang Cargo juga memiliki banyak cabang kantor yang tersebar di berbagai negara, dan Jakarta itu juga salah satunya. Airbus Cargo juga memiliki pesawat untuk operasional terdiri dari 17 pesawat kargo Boeing 747, 1 Boeing 777F, 13 Boeing 7478F, 4 Boeing 747-400 ERF, dan Boeing B737-800 BCF. 747-8F berkapasitas muatan sebesar 139 ton dan dalam satu penerbangan dapat menampung kargo dengan panjang hingga 45 meter. Selain itu, Airbus Cargo juga memiliki banyak alat transportasi lainnya seperti truk, kontainer, dan juga gudang penyimpanan. Ini merupakan contoh, eee, oh ya, dan juga mereka memiliki logo yang berwarna biru dengan tangkai-tangkai dan juga nama mereka sendiri, Airbus Cargo. Dan juga ini merupakan contoh pada saat mereka memasukkan barang, ke pesawat Boeing, mereka memasukkannya melalui corong bagian depan untuk barang-barang yang memang besar, yang extra large tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada yang bertanya dipersilakan.